Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghentikan langkah kita. SPMI tidak pernah mati gaya. Lagi-lagi tidak bertanya hasil perjuangan, tapi lagi-lagi terus berperan dalam perjuangan upah tahun 2025. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya masih diberi kesempatan hari ini berkumpul dengan jenengan semua. Orang-orang terpilih yang masih waras dan diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan waktu, kesempatan, kesehatan dan kewarasan. Hari ini sekali lagi biru putih dan merah hitam menjadi tambahan saksi sejarah bahwa kita masih menjadi mataharinya pergerakan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di Sidoarjo. Hidup buruh! Hidup! Panasnya matahari hari ini disonggo rame-rame, ini cari ini Bapak. Tapi itu sampai panasnya hati, dirasana dewi setahun ngarep mergo bayarannya awan dewi, upah kita tidak naik. Hidup buruh! Kobarkan semangatmu, tunjukkan militansimu, ku yakin hari ini pasti menang. Teman-teman sekalian, lagu ini penggal, sebuah lagu yang mengingatkan pada pimpinan kita, almarhum Kang Tohari. Seseorang yang sangat luar biasa, konseptor handal, seorang pemimpin, seorang teman, seorang sahabat, seorang orator ulung, dan yang penting juga dia seorang konseptor ulung. Salah satunya upah minimum sektoral kita adalah hasil tinggalan beliau. Beliau sudah memberikan contoh itu, maka hari ini sebagai tanggung jawab kita, beliau sebagai pahlawan kita, maka kita wajib untuk memperjuangkan dan meneruskan perjuangan buruh. Hidup buruh! Semangat dari pahlawan mengingatkan kita punya para pendahulu yang luar biasa. SPMI punya sejarah panjang dalam memperjuangkan kesejahteraan di Indonesia. BPJS, jaminan sosial, jaminan kesehatan, itu adalah salah satu bukti perjuangan dari Serikat Pekerja. Dalam hal ini diawali oleh kita, MSPMI yang menjadi bagian dari KSPI, pun termasuk upah. Dan hari ini kita bersama membuktikan kita sendiri hari ini bukan berarti kita tidak berani. Justru hari ini kita ingin memberikan contoh bahwa kita sebagai perwakilan dari pekerja, kita sebagai organisasi resmi yang berbadan hukum, wajib memperjuangkan anggotanya dalam hari ini kesejahteraan upah. Hidup buruh! Teman-teman sekalian, salah satu yang saya sampaikan di dalam, sebelum nanti disampaikan secara resmi oleh pimpinan kita, bahwa saya sampaikan bahwa kami atau kita MSPMI sudah memproklamirkan diri bahwa tahun ini, tahun 2025, pimpinan pusat dalam hal ini Presiden KSPI dan Presiden SPMI sudah menginstruksikan bahwa kita harus kembali bergerak seperti 3 tahun yang lalu. 3 tahun kemarin kita sangat dipaksa tertidur dalam memperjuangkan upah. Cara kita diiris, cara kita dipotong, kebiasaan-kebiasaan kita berkurang. Itu karena bejatnya dan buruknya dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang itu juga bukti bagian dari konsistensi perjuangan SPMI, KSPI dan Partai Buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sehingga berhasil memperoleh hasil yang alhamdulillah cukup signifikan dalam memperjuangkan dan memutuskan hasil yang baik dalam putusan MK tersebut. Dan itu tidak cukup demikian, wajib kita kawal, wajib kita lanjutkan hingga selesai, hingga sampai menang. Siap teman-teman sekalian? Siap terus berjuang? Hari ini belum selesai, dan hari ini kita baru mulai. Teman-teman sekalian, putusan MK tidak hanya membahas terkait dengan upah. Di situ menjabarkan bahwa kengerian terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan yang sangat berdampak dan menjadi kekhawatiran kita, dan itu celakanya menjadi pemicu lemahnya pergerakan buruh, lemahnya pergerakan serikat pekerja,
ketika mereka yang masih setengah hati, masih berdarah yang setengah-setengah, masih belum serius, dan masih setengah dalam mentaati instruksi organisasi, ketika tahu dan paham, mereka merasa sudah berproses, ternyata hasilnya tidak maksimal. Kita merasakan bahwa perjuangan upah tidak maksimal sekian tahun ini. Tapi bagi mereka yang mentalnya tidak kuat, itu mereka menjadikan lemah. Mereka akan berpikir bahwa percuma, demo ngoyo apa, demo mulai sampai bengi, atau sampai geradi, hasilnya mudah pancet kau ngono. Anda biasa mendengar seperti itu, teman sekalian. Dan itu dirasakan oleh teman-teman sekalian, betul. Tapi saya harap dan insya Allah hari ini kehadiran jenengan semua di depan kantor Bupati Sidoarjo menunjukkan Anda tidak seperti itu. Kita masih samina watona, kita masih taat dan patuh pada instruksi organisasi. Dan itu teman sekalian saya ingatkan, sebelum Anda resmi menjadi anggota FSPMI, itu di atas tanda tangan Anda mendaftar menjadi anggota FSPMI, itu termasuk dan tertulis. Saya dengan nama saya ini, saya siap menjadi anggota FSPMI. Dan yang kedua, siap taat dan patuh pada instruksi organisasi. Hidup buruh. Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghentikan langkah kita. SPMI tidak pernah mati gaya. SPMI selalu menciptakan inovasi-inovasi dalam konsep-konsep pengupahan, termasuk tahun ini dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah yang seharusnya dilaksanakan oleh Konsulat Cabang. Hari ini sudah kami sampaikan, kita sampaikan tim yang ikut dalam perundingan tadi yang hari ini dihadiri oleh Ketua Konsulat Cabang, perwakilan pimpinan cabang 3 sektor SPMI Sidoarjo, serta beberapa teman-teman yang lainnya. Memang hari ini saya sampaikan yang pertama, kita hari ini tidak bisa atau tidak ditemui oleh pelaksana jabatan sementara Bupati Sidoarjo. Dan teman-teman sekalian, yang ternyata perlu teman-teman ketahui, PJS Bupati Kabupaten Sidoarjo ini ternyata menjabat hanya hingga tanggal 23 November 2025. Sedangkan jadwalnya resminya kita dalam penetapan upah minimum kabupaten itu adalah tanggal 30. Artinya apa? Setelah tanggal 23, setelah masa tenang sebelum pemilu, jabatan tangguh kepemimpinan Sidoarjo akan kembali kepada bupati yang berikut, yang sekarang. Dalam ini adalah Bapak Subandi, yang salah satunya perlu saya ingatkan, Pak Subandi ini didukung oleh partai buruh, partainya rakyat dan partainya kita. Pertanyaannya, saya tadi di belakang diingatkan oleh Ketua Esko Partai Buruh Sidoarjo, kira-kira siap mendukung Pak Subandi? Siap mendukung? Tapi tentunya jangan lupa siap mendukung apabila beliau juga mendukung perjuangan kita dalam perjuangan upah 2025. Betul teman sekalian? Betul. Oleh karena itu kita satu komando, satu instruksi, siap mendukung, dan juga tentunya beliau juga siap mendukung kesejahteraan buruh, dalam hal ini kesejahteraan kita bersama. Kita lelaki tidak boleh bertanya hasil perjuangan, laki-laki tidak bertanya hasil perjuangan, tapi laki-laki terus berperan dalam perjuangan upah tahun 2025. Teman-teman sekalian, kalau yang hari ini masih bertanya, Mas, hasil audiensi di dalam, dia keputusan ini, saya pastikan ini adalah anggota baru. Karena apa? Karena tidak paham perjuangan, proses perjuangan upah itu tidak mungkin sekali waktu demo, 1 minggu saja cukup. Betul begitu teman sekalian. Apalagi kita sudah paham tanggal penentuan UMP itu tanggal 20, penentuan UMK itu tanggal 30, dan tanggal penentuan UMSK itu harusnya adalah pada bulan Desember. Dan teman-teman sekalian, saya sampaikan audiensi di dalam yang pertama. Kita FSPMI Sidoarjo dalam hal ini digawangi oleh Ketua Konsulat Cabang menyampaikan satu. Ini kami FSPMI mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Bupati dan seluruh jajaran termasuk Dinas Tenaga Kerja, untuk taat dan patuh kepada putusan MK yang jelas-jelas sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat 1 bahwa sifat putusan MK itu adalah bersifat final, artinya pasti inkrah, tidak ada kesempatan untuk banding, dan itu mengikat.
mengikat semua orang, semua rakyat, dan itu berlaku sejak ditetapkan, diputuskan, dibacakan dalam sidang tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengakali ketika kita kemarin sudah paham, DPR RI sudah menyatakan bahwa PP 51 yang menjadi acuan dalam penentuan upah tahun kemarin itu sudah tidak berlaku. Kemudian Asosiasi Pengusaha Apindo sudah memberikan pernyataan untuk minta toleransi waktu tahun ini dengan mepetnya waktu setelah putusan MK itu jangan kembali pada aturan lama atau di luar aturan PP 51 karena alasan keruwetan, potensi, kesulitan dan sebagainya. Pertanyaan, teman-teman rela kalau kita masih menggunakan PP 51? Tidak. Tentunya tidak. Oleh karena itu, siap mengeluarkan perjuangan upah teman sekalian? Yang kedua, hari ini kita sudah menyerahkan konsep yang panjang lebar, teman-teman bisa baca sendiri di press release. Yang secara umum kita pahami, kita satu konsep, satu instruksi, satu garis dengan DPW, Dewan Pimpinan Wilayah dalam menentukan penentuan upah tahun 2025. Yang pasti di situ bukan hanya upah minimum kabupaten, tapi juga upah minimum sektoral Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Kemudian kita menginginkan agar pemangku kebijakan di Sidoarjo yang mana meskipun hingga hari ini itu masih belum ada jadwal resmi sebagaimana yang disampaikan oleh PJ Gubernur dalam audiensi sebelumnya, itu bukan berarti sampean adalah wakil rakyat, Anda adalah pemangku kebijakan, bukan berarti Anda hanya duduk diam untuk menunggu jadwal, menunggu surat edaran, menunggu instruksi ketika ada potensi-potensi dan keseruan, keruwetan, dan juga potensi-potensi yang lain, yang contohnya hari ini, mengapa kita harus hadir hari ini. Oleh karena itu, Anda sekalian sebagai pemangku kebijakan, salah satunya Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, agar proaktif memulai proses-proses yang masih belum resmi. Minimal pimpinan serikat pekerja, bijak ngopi minimal adalah preambule pembahasan di awal. Sehingga tidak ada lagi alasan jadwalnya terlalu mepet, apalagi jadwalnya terpotong dengan masa tenang dan juga masa pemilu. Betul begitu teman sekalian? Betul. Dan inilah cerdasnya pimpinan kita. Ketika melihat potensi-potensi tersebut, visi dan misinya sudah jauh ke depan, kita sudah diinstruksikan untuk berjuang lebih awal. Kita memberikan contoh, meskipun masih lama timeline-nya untuk pembahasan secara resminya, yang itu harusnya tanggal 21 hingga selesai. Namun hari ini teman-teman sudah membuktikan itu. Kemudian yang berikutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo bahwa Sidoarjo sudah mengajukan permohonan. Nanti ketika pembahasan upah itu diharapkan agar Sidoarjo diberikan keleluasan untuk mengajukan tidak hanya satu angka. Pegang ini Pak Korda. Jadi bisa jadi sangat dimungkinkan dari unsur pekerja, dari unsur pengusaha, dari unsur pengusaha pemerintah itu mempunyai angka usulan yang berbeda-beda. Tentunya dipastikan hal ini akan memungkinkan proses kita semakin panjang pembahasannya. Siap mengawal teman sekalian? Dan sekali lagi hari ini kita mulai. Kita ingatkan teman-teman kita yang masih tertidur, teman-teman kita yang masih sibuk mancing, yang masih sibuk ngopi sambil ngeselot, yang masih sibuk dengan komunitas-komunitasnya, bahwa setinggi apapun gaji Anda, setinggi apapun upah Anda, setinggi jabatan Anda di perusahaan, selama Anda masih menunggu upah setiap bulan, berarti Anda adalah masih seorang buruh, betul? Dan buruh pengupahan kebijakannya masih berpegang pada regulasi upah minimum kabupaten, maka tidak ada alasan Anda tidak turut bagian menjadi perjuangan hari ini. Itu teman sekalian, sekali lagi, laki-laki tidak bertanya hasil, tapi paham termasuk dalam perjuangan upah. Karena hari ini bisa dipahami, aksi hari ini pasti tidak mungkin ada hasil yang menghasilkan sebuah keputusan. Karena hari ini adalah proses awal, ibaratnya korek api ini adalah pemandi kecil. Maka tugas kita terus tingkatkan besarnya volume pemantikan api tersebut agar semakin besar, semakin banyak yang berjuang bersama kita semakin kuat, dan insya Allah hasil perjuangan kita bisa maksimal. Semangat teman sekalian. Jadi sampai jumpa pada perjuangan berikutnya.
Artinya hari ini belumlah selesai sepenuhnya. Kita masih panjang PR kita dalam perjuangan umat. Masih ini belumlah apa-apa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan aksi hari ini.